Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para santri sekalian, kaifa halukum ayyuhat thalabah? Bagaimana kabar antum dan antunna sekalian? Semoga antum dan antunna sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita di pelajaran tafsir. Pada kesempatan kali ini kita sampai ke pertemuan yang ke-25. Adapun pembahasan tema ataupun judul pada kesempatan kali ini yang masih seputar salatul lail, salat malam, qiyamul lail, bagian yang ketiga. Qala ta'ala wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharuna, dan sebagian yang lain, yuqatiluna fi sabilillah, yaitu mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fadzakara ta'ala tahfifaini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua keringanan. Jadi Allah menyebutkan dua keringanan. Apa saja dua keringanan tersebut? Tahfifan lis-sahihi al-muqim, yaitu keringanan yang pertama adalah bagi orang yang sehat dan mukim, yura'i fihi nasyatahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan yaitu semangatnya, min ghairi an yukallifa alaihi tahrir al-waqt, yaitu tanpa Allah membebani baginya untuk tahrir al-waqt, yaitu beban untuk menentukan waktu-waktu. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan agar sholat di malam hari, yaitu di setengah malamnya atau mungkin sepertiganya atau mungkin 2/3-nya dan lain sebagainya. Maka Allah tidak membebani mereka untuk menentukan waktu-waktu tersebut. Kenapa demikian? Ya, karena sulit untuk bisa menentukan waktu-waktu tersebut. Sehingga Allah memberikan keringanan. Bal yataharra as-salat al-fadilah, dan justru Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih pantas, lebih layak, lebih cocok, yaitu as-salah al-fadilah, salat yang paling utama. Yaitu kapan? Wahya sulusul lail, yaitu di sepertiga malam, ba'da nisfihi al-awwal, sesudah setengah yang pertama. Nah, ini keringanan yang pertama yang Allah berikan kepada orang yang sehat dan mukim, yaitu Allah tidak membebani baginya untuk menentukan waktu-waktu sholat setengahnya ataupun 2/3-nya dan lain sebagainya. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih tepat, lebih cocok, lebih layak, yaitu sepertiga malamnya. Kemudian yang kedua, tahfifan lil maridi, kemudian keringanan yang kedua adalah untuk orang yang sakit, awil musafiri, atau orang yang safar. Sawa'un kana safaruhu litijarah, sama saja safarnya tersebut untuk berdagang, untuk perkara yang mubah, au li ibadatin, atau untuk ibadah, min qitalin, dari berperang, au jihadin, atau berjihad, au hajjin au umratin, atau berhaji atau umrah, wa nahwi dzalika, ataupun yang semisalnya. Fa innahu aidan yura'i ma la yukallifuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga
memperhatikan orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang sakit dan juga orang-orang musafir, maka Allah tidak memberikan beban kepadanya, yaitu beban untuk sholat malam tersebut. Falillahil hamd wassana, dan bagi Allah lah segala pujian. Alladzi ma ja'ala 'alal ummah fid dini min haraj, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi umat ini di dalam agama Islam ini kesulitan. Jadi Allah tidak mempersulit, tidak memberikan kesulitan bagi umat Islam ini. Bal sahala syar'ahu, dan justru Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam syariatnya. Wa ra'a ahwala ibadihi, dan Allah pun juga memperhatikan keadaan hamba-hambanya. Wa masalihha dinihim wa badanihim wa dunyahum, dan Allah pun juga memperhatikan kemaslahatan untuk agama mereka, agama umat ini, badan dari umat ini, dan juga dunia umat ini. Kemudian yang selanjutnya, qala ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Berkata Imam As-Sa'di, ay tartafi'u junubuhum, artinya di sini adalah lambung-lambung mereka terangkat. Terangkat. Wa tanza'iju an madaji'iha alladidah, dan juga tercabut dari tempat tidur mereka yang enak ataupun yang lezat. Dalam arti orang-orang yang mengerjakan sholat malam ini, ya lambung mereka itu adalah terangkat dari tempat tidurnya. Ila ma huwa alladdu indahum, kepada sesuatu yang lebih enak bagi mereka darinya, yaitu daripada tidur, daripada meletakkan lambung di tempat tidur. Wa ahabbu ilaihim, dan juga lebih mereka senangi apa itu, wahwa as-salatu fil lail, yaitu salat malam, qiyamul lail. Jadi lambung-lambung mereka ini jauh dari tempat tidur yang enak tersebut. Mereka lebih memilih yang lebih enak lagi, yang lebih mereka sukai lagi, yaitu apa? Salat malam. Wa munajatullahi ta'ala, dan bermunajat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada, dan oleh karena itu, qal yad'una rabbahum, kemudian mereka apa? Berdoa kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi jalbi masalihim ad-diniyati wa dunyawiyah, yaitu untuk mencari, mendapatkan kemaslahatan dunia maupun agama. Wa daf'i madarihima, dan juga menolak kemudaratan, bahaya di dalam dunia dan juga agama mereka. Kemudian khaufa wa tama'an, dengan rasa takut dan tamak, ay jami'ina bainal wasfaini, yaitu mereka mengumpulkan di antara dua sifat ini, takut dan tamak. Takut kenapa, tamak kenapa? Khaufan antarudda a'maluhum, mereka takut amal perbuatan mereka ditolak. Wa tama'an fi qabuliha, dan mereka pun tamak rakus, yaitu supaya Allah menerima amalan ibadah mereka. Khaufan min adabillah, dan juga mereka takut dari azab Allah. Tam'an fi sawabihi, dan mereka pun sangat tamak terhadap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ketika berdoa kepada Allah, maka mereka itu apa? Mereka takut amal perbuatan mereka ditolak,
mereka takut dari azab Allah, kemudian juga mereka tamak terhadap pahala dari Allah, dan mereka pun juga tamak dari supaya amal perbuatan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada mereka, razaqnahum, maka mereka menginfakkannya. Minar rizki, dari sebagian rizki, qalilan kana au kasiran, baik itu sedikit atau banyak, yunfikuna, maka mereka menginfakkannya. Dalam arti bahwasanya orang-orang mukmin yang disifati di dalam ayat ini, yaitu mereka yang sholat malam, maka mereka pun juga menafkahkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kemudian perhatikan walam yadkur qayyidan nafaqah, maka di sini Allah tidak menyebutkan ikatan dalam kalimat nafkah. Walal munfaq alaihi, dan juga apa yang diinfakkan. Liyadulla alal umum, maka ini menunjukkan makna umum. Perhatikan kalimat yunfikun, maka di situ ya kalimatnya itu tidak ada ikatan, tidak ada kaitan. Jadi mengandung makna umum. Maka di sini perhatikan fa innahu yadkhulu fihi, maka masuk ke dalamnya yaitu an-nafaqatu al-wajibah, nafkah yang wajib, kazakawat, seperti zakat mal ataupun zakat fitrah, wal kafarat, dan juga kafarat bagi orang-orang yang harus membayar kafarat, wa nafaqatu zaujati wal aqarib, dan juga nafkah untuk istri-istri dan juga kerabat. Kemudian juga wan nafaqatul mustahabbatu fi wujuhil khair, dan juga nafkah yang ditekankan, sedekah yang ditekankan fi wujuhil khair, untuk kebaikan. Wan nafaqatu wal ihsanu al-mali, dan juga nafkah dan juga kebaikan harta, khairun mutlaqan, yaitu baik disebutkan dengan mutlak. Sawa'un wafaqa ghaniyan aw fakiran, baik itu yang melakukan tersebut adalah orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Qariban aw ba'idan, ataupun orang yang dekat atau yang jauh. Akan tetapi walakinnal ajra yatafawatu bitafawutin naf'i. Akan tetapi perhatikan, untuk pahala ya berbeda-beda. Berbeda-beda bitafawutin naf'i, ya sesuai dengan kemanfaatannya. Jadi ya nafkah-nafkah tadi yang sudah disebutkan itu adalah orang yang melakukannya walaupun dia itu kaya ataupun miskin, maka akan mendapatkan pahala. Akan tetapi pahalanya itu berbeda-beda sesuai dengan manfaat dari nafkah tersebut. Fahada amaluhum, dan ini adalah amal perbuatan mereka, yaitu orang-orang yang Allah sifati di dalam ayat tersebut, yaitu mereka yang qiyamul lail, kemudian yang mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Wa amma jazaa'uhum, maka balasan bagi mereka ini, fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada seorang pun yang tahu. Perhatikan, yadkhulu fihi jami'un nufusil khalqi, maka masuk dalam kategori ini adalah semua jiwa makhluk. Likauniha nakiratan fi siyakin nafi, karena ayat ini bentuknya adalah nakirah fi siyakin nafi, yang disebutkan dalam bentuk nafi. Perhatikan kalimat fala ta'lamu nafsun. Di situ nafsun itu kan nakirah, kemudian sebelumnya ada la. Maka ini menunjukkan nakirah fi siyakin nafi, yang dalam kaidah usul fiqh mengandung makna umum. Maka fala ya'lamu ahadun, maka tidak tahu seseorang pun. Seseorang pun makhluk itu nggak akan tahu.
Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa yang tersembunyi, apa yang disembunyikan bagi mereka dari min qurrati a'yun, dari sesuatu yang menyenangkan mata mereka, minal khairi al-katsir, dari kebaikan yang banyak, wan na'i al-ghazir, dan juga nikmat yang terus-menerus mengalir, wal farahi was surur, dan juga kegembiraan, nah, wal laddah wal khubur, nah, dan juga keenakan dan juga sukacita. Dalam arti, nah, bagi orang-orang yang disifati di dalam ayat, yaitu mereka yang salat malam, kemudian mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka, maka balasan yang Allah berikan kepada mereka itu adalah tidak ada seorang pun yang tahu balasannya itu seperti apa. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, a'dattu li ibadi as-solihin, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, yaitu sesuatu yang mata itu tidak bisa melihat, wala udunun sami'at, dan juga telinga itu tidak mendengar, wala khatara ala qalbin basar, dan juga tidak terbesit dalam hati manusia. Jadi pahala dari sholat malam itu adalah pahalanya sangat besar, yaitu yang mata tidak bisa melihatnya, kemudian telinga pun tidak bisa mendengar, dan juga tidak terbesit dalam hati seseorang. Fakama sallu fil lail, sebagaimana mereka sholat pada waktu malam, wada'au, dan mereka berdoa, wa akhfau al-amal, dan mereka pun juga menyembunyikan amal tersebut, jazahum min jinsi amalihim, maka Allah memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan jenis amal tersebut, fa akhfa ajrahum, maka Allah menyembunyikan pahalanya. Jadi pahala dari salat malam itu Allah sembunyikan. Nah, Allah yang tahu. Nah, walihada qal, dan oleh karena itu Allah berfirman, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya pahala ataupun balasan dari sholat malam itu adalah sangat besar sekali dan Allah sembunyikan. Nah, maka dari itu ya kita harus termotivasi untuk melakukan sholat malam ini supaya kita bisa mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin hanya ini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.